Santai, biar aja dulu. Tidak apa-apa. Wara adalah proses upacara ritual pengantaran arwah atau leluhur kembali ke penciptanya dan merupakan sebuah tradisi keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun berdasarkan pada hukum adat di mana upacara ini dilakukan. Wara merupakan proses terakhir ritual kematian pemeluk agama Hindu Keharingan. Bagi umat Keharingan, memang telah menjadi kewajiban sejak nenek moyang yang mengantarkan sang arwah ke tempat yang kekal abadi, yaitu tempat kaum orang yang telah meninggal. Menurut agama Hindu Keharingan, bahwa kematian bukanlah akhir dari suatu perjalanan akhir seseorang, tetapi merupakan kelanjutan perjalanan roh manusia menuju kesempurnaan dan kembali kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Seseorang yang telah mati rohnya masih bergentayangan dan melayang-layang antara surga dan dunia. Maka dari itulah, masyarakat agama Hindu Keharingan harus melaksanakan upacara wara. Segala ritual atau prosesi adat wara disesuaikan dengan adat istiadat yang berlaku di mana upacara tersebut diselenggarakan. Tidak tertutup kemungkinan terjadi perpaduan dari berbagai unsur budaya yang berbeda. Namun makna dan hakikat upacara ini tetap sama, yaitu mengantarkan roh-roh leluhur. Wara dilaksanakan oleh Wadian Wara dan dipimpin oleh seorang warawayu. Wadian Wara terdiri dari pemimpin ritual dibantu oleh beberapa orang yang akan membantu prosesi pelaksanaan upacara. Pemimpin ritual adalah orang-orang yang dipilih oleh pihak keluarga, sedangkan beberapa orang yang membantu dipilih oleh pemimpin ritual. Upacara wara dihitung sejak pihak keluarga mengundang warawayu, lalu menyiapkan tempat wadian wara, melakukan ritual atau disebut tukung kantiung. Biasanya para warawayu ditempatkan di tiang tengah penyangga rumah. Setelah itu diadakanlah kegiatan pengumpulan mantir yang akan ikut dalam acara. Jumlah mantir harus sesuai dengan hukum adat. Setelah itu, beberapa orang akan mencari sebatang kayu ulin yang akan digunakan sebagai baluntang, yaitu semacam tonggak besar untuk mengikat kerbau pada saat puncak acara. Mulai tahap ini, usik liau atau permainan arwah bisa dimulai. Usik liau merupakan permainan-permainan yang masing-masing memiliki makna dan manfaat khusus, baik untuk sang arwah maupun bagi manusia. Prosesi berikutnya adalah mendirikan baluntang yang telah diukir berbentuk manusia yang tak lain adalah merupakan miniatur dari arwah semasa hidup. Yang dibuat miniaturnya hanya orang yang mempunyai andil terbesar dalam acara ini. Sebelum baluntang ditancapkan ke dalam tanah,
Terlebih dahulu, baluntang dan lubangnya harus dipalas atau disucikan terlebih dahulu dengan diperciki darah hewan atau bara api. Baluntang didirikan tepat di tengah-tengah lapangan, di mana kerbau sesajian akan dikurbankan. Kerbau sesajian akan diikat pada baluntang, dan baluntang harus tertancap kuat agar tidak mudah goyang. Setelah baluntang berdiri tegak, dilakukanlah permainan usik liau. Beberapa orang menggunakan hiasan kepala akan menari mengelilingi baluntang, dan permainan lain seperti permainan tongkat juga dilakukan di sini, yang diiringi tetabuhan dan bunyi-bunyian. Setelah itu dilakukanlah itaringit, yaitu membuat hiasan-hiasan sekitar lokasi upacara, membuat tempat sesajen dan menyiapkan jamuan-jamuan bagi arwah, termasuk membuat ikat kepala bagi keluarga arwah. Semua bahan yang akan digunakan terlebih dahulu dipalas atau disucikan, yang dipimpin oleh Warawayu.
Kalau lagi cepatnya tidak ada penerhok, kita melihat. Apabila segala sesajian dan syarat telah dilakukan, selanjutnya Warawayu akan menjemput roh di suatu tempat yang ditentukan. Untuk kemudian, roh itu akan diangkat masuk ke dalam rumah melewati titian arwah yang disebut lalan adiau, yang tak lain adalah tumpukan nasi basi dan mangkuk yang ditelungkupkan. Hal ini bermakna bahwa dunia arwah adalah dunia yang terbalik. Apa yang tidak baik menurut manusia, baik menurut arwah. Sekali lagi pemberitahuan kepada saudara-saudara yang merasa keluarganya jingkal diharapkan. Selanjutnya adalah acara puncak, yaitu prosesi penombakan kerbau yang disebut Munu Karewau. Kerbau sesajen dikeluarkan dari kandang, lalu kemudian diikatkan pada baluntang dengan tali anyaman rotan. Demikian kira-kira yang perlu kita sampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Tolong berhati-hati. Sekali lagi diumumkan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, tolong dijaga anak-anaknya jangan sampai lepas dari kepengawasannya, karena takutnya nanti hewannya sangat ganas sekali. Diumumkan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, tolong anak-anaknya tolong diawasi, tolong dijaga, karena ini hewannya sangat ganas sekali. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tolong dilepaskan tali yang besar itu dulu. Ya. Sekali lagi kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, tolong anaknya diperhatikan, jangan sampai lepas dari pengawasannya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kemudian mereka menyiapkan pasukan penombak yang terdiri atas beberapa orang dari keluarga arwah. Proses ini harus dilaksanakan secara hati-hati dan melibatkan banyak orang karena kemungkinan kerbau akan mengamuk dan menyerang membabi buta. Maupun mati pun, atas nama panitia, atas nama adat tidak bertanggung jawab lebih dari piring satu buah. Diperlukan keberanian dan keterampilan untuk mengendalikan kerbau ini. Setelah Warawayu membuka prosesi ini, kelompok penombak memulai tugasnya. Karena sudah boleh.
tombaknya berhati-hati. Jangan sampai lepas. Ayo. Tolong jangan pakai parang, jangan pakai parang. Hati-hati. Jangan pakai parang, jangan pakai parang. Jangan pakai parang dulu. Santai. Santai, biar aja dulu. Tidak apa. Dengan menggunakan tombak, mereka bergantian menghujani si kerbau dengan tombak secara bertubi-tubi. Dalam prosesi ini, parang atau benda tajam lain belum dapat dipergunakan, kecuali bila si kerbau masih nampak kuat dan kokoh. Setelah si kerbau terkulai lemah tak berdaya, lalu lehernya dipotong hingga benar-benar mati dan darah yang keluar menjadi rebutan orang-orang karena diyakini bisa membuang sial. Terima kasih. Terima kasih, harap segera. Konglo, Mayor Rai Jurusan, Alasan Rata. Kemudian Warawayu mengambil patung kecil sebagai perwujudan sang arwah dan mengoleskannya dengan darah kerbau tersebut. Selanjutnya dilakukan proses transfer ilmu dari Warawayu kepada seseorang yang ditunjuk. Dan sekaligus memberitahukan bahwa sesajian utama telah diterima. Selanjutnya, barulah hewan-hewan lain yang berupa babi dan ayam bisa dipotong untuk hidangan. Kandang-kandang hewan sesajian juga dipalas atau disucikan. Setelah itu dilakukan kembali usik liau di sekitar lokasi baluntang, mengelilingi jasad di kerbau yang sedang ditangisi oleh seseorang. Pada malam harinya, Warawayu melakukan ritual untuk mengantarkan roh ke alam penantian dengan menggunakan sampan benawa atau miniatur perahu kecil. Prosesi ini merupakan saat yang paling menentukan, momentum yang paling berarti bagi keluarga arwah. Karena malam ini arwah-arwah yang diwara akan berangkat menuju tempat yang dituju. Warawayu membawa arwah-arwah tadi berikut sesajian menempuh sebuah perjalanan panjang dan penuh tantangan. Selama perjalanan, Warawayu akan mengisahkan rangkaian perjalanan hingga tiba di tempat tujuan. Prosesi ini akan berlangsung sepanjang malam hingga menjelang pagi dan biasanya akan diikuti oleh isak tangis para keluarga arwah selayaknya melepas kepergian orang yang ia cintai
menuju tempat yang kekal abadi. Tidak ada yang boleh tertidur selama prosesi berlangsung, karena dikhawatirkan akan ikut terbawa rombongan dan itu berarti meninggal dunia. Ito bano, babalik ka ka. Oy. Buti takalena tabiro utara musera eselenga nadawati ay punagalan tere Acara selanjutnya dilakukanlah prosesi siwah atau wadian yang bercerita mengenai tengkorak yang menjadi perantaraan roh dari makam ke rumah acara. Sebelum mengambil roh dari makam yang dipugar, serta mengikat nanyu atau roh jahat agar tidak mengganggu acara. Pada saat kembali dari makam atau siat, sering terjadi kesurupan massal saat menari giring-giring. Prosesi terakhir adalah pemenuhan hukum, di mana pihak keluarga membayar jalan adat kepada wadian dan seluruh pemangku adat. Malamnya diisi ritual wadian sebagai penutup keseluruhan rangkaian kegiatan.